Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Samsi SPD, calon guru penggerak angkatan 4 dari Kabupaten Padang Pariaman. Pada video kali ini saya akan menyampaikan laporan sosialisasi budaya positif yang telah saya laksanakan di sekolah saya, yakni di SDN 15 Patamuan. Selamat menyaksikan. Kegiatan sosialisasi pengalaman dan penerapan budaya positif ini dilaksanakan di SDN 15 Patamuan pada hari Kamis 13 Januari 2022. Kegiatan dimulai setelah jam pembelajaran usai, saat semua siswa telah pulang. Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh kepala sekolah, majelis guru, dan operator sekolah, serta guru dari sekolah terdekat. Kegiatan diawali dengan pendahuluan oleh moderator, kemudian dilanjutkan dengan kata sambutan Kepala Sekolah SDN 15 Patamuan, Bapak M. Sahlan SPD, sekaligus membuka rangkaian acara sosialisasi ini. Bisa memiliki bernalar kritis, punya daya juang yang sangat tinggi, punya inovasi terbaik demi mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai termaktub pada Undang-Undang Dasar 1945. Nilai pendidikan dan edukasi pada pendidikan kali ini. Dengan guru-guru hebat yang ada kita di sekolah kita yang bangga ini, semoga memajukan sesuai yang termaktub pada cita-cita tujuan negara di Undang-Undang Dasar kita, mencerdaskan kehidupan bangsa. Di sanalah adanya kolaborasi antara rekan sejawat dengan guru penggerak dengan kawan-kawan guru senior. Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan seminar calon guru penggerak angkatan 4 pada materi budaya positif. Terima kasih kita sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah Acara kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Padang Pariaman. Materi-materi yang disampaikan dalam kegiatan ini adalah materi-materi yang ada pada modul 1 calon guru penggerak, terdiri dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta materi penerapan budaya positif. Nanti temannya yang lain berusaha untuk membuka genggaman tersebut dengan berbagai cara, boleh dengan paksaan, boleh dengan rujukan, hadiah, dan lain-lain. Kami persilakan untuk bagi kelompok. Untuk mencairkan suasana, kegiatan ice breaking tak lupa dilaksanakan. Permainan buka kepalan tangan menjadi permainan sekaligus menjadi dasar dari materi perubahan paradigma. Dari permainan ini pula, materi penerapan budaya positif dimulai. Pada kegiatan ini, nampak beberapa orang guru berusaha untuk membuka genggaman temannya, baik dengan cara dirayu,
diberi iming-iming, bahkan dengan berusaha untuk memaksa. Kegiatan ini menyadarkan kita bahwasanya pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Apakah ibu dan bapak membuka kepalan tangan ibu dengan bujukan, godaan, atau paksaan teman ibu tadi? Jawabannya apa? Paksaan tadi yang satu lagi wujudkan Ya, dengan memberikan hadiah. Bisa terbuka tangannya? Bisa tidak? Belum. Ataukah ibu bertahan walaupun... Pelaksanaan sosialisasi ini berlangsung dengan lancar dan menyenangkan. Manusia tidak bisa Terdapat interaksi peserta dan pemateri, menunjukkan bahwa peserta sangat antusias dalam mengikuti kegiatan ini. Seandainya ibu tadi membuka tangan, otomatis bukan karena kita memujuk, bukan karena kita memaksa, tapi karena dia mempunyai... Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia, yakni untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Rasa tanggung jawab itu dan ingin dihargai sebagai suri tauladan bagi siswa. Ya, berarti ibu sudah mempunyai motivasi yang ketiga, Diri masih sendiri. tertinggi ya. Terima kasih ibu. Nah sekarang menurut bapak ibu, dari ketiga jenis hukuman dan mendapat imbalan atau pujian dari orang lain, yang mana bapak ibu? Yang pertama yang paling banyak ya, menghindari kenyamanan atau hukuman. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. 5 kebutuhan dasar manusia yang pertama untuk bertahan hidup, untuk kesenangan, cinta kasih. Dia ingin mencoba makanan baru, itu artinya dia butuh kebebasan. Nah dari 5 kebutuhan ada juga nih, apabila ditanya maka dijawabannya Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk berdasar hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka
gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Merasa bersalah telah mengecewakan gurunya, seperti itu ya. Nah, ini adalah kontrol kedua, kontrol lebih tinggi sedikit daripada kontrol pertama. Kasus ketiga, Bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari, kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau, karena murid yang ditangani belum siap untuk diajak berdiskusi atau diundang untuk melakukan restitusi. Namun perlu disadari bahwa tujuan akhir dari 5 posisi kontrol guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. posisi selanjutnya pemantau. Nah, nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Adi, Untuk lebih memahami materi, kegiatan ini juga menampilkan studi kasus. Disajikan beberapa kasus yang terjadi di lingkungan sekolah sebagai pembelajaran. Untuk lebih memahami tentang konsep disiplin positif, motivasi perilaku manusia, 5 kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol guru. sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Ini level keempat. Dan level tertinggi daripada posisi kontrol guru adalah posisi manajer. Nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya, Pak, untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak, Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana menurut Bapak Ibu perasaan murid diperlakukan seperti ini? Nah, pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk ke murid, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal. Tampak sedih sekali akan membuat murid ataupun bersenda gula menempatkan diri sebagai teman murid. Tidak usah seperti itu. Nah, fokusnya adalah fokus para murid, bukan untuk membahagiakan guru, bukan membahagiakan murid, tapi sebagai manajer. Nah, bagaimana penerapannya, Bapak Ibu? Penerapannya dalam prakteknya kita bisa atau boleh kembali kepada posisi 3 di bawah, 2 di bawah boleh, 3 sebagai teman maupun sebagai pemantau, karena murid yang ditangani belum tentu sanggup untuk diajak berdiskusi. Namun posisi tertinggi haruslah manajer. Ini yang harus kita kejar bersama. Nah, coba Bapak Ibu periksa diri kita. Nah, dari 5 posisi kontrol tadi, posisi mana yang dipraktikkan oleh guru yang tadi itu? Sebagai siapakah guru tadi? Sebagai penghukum kah? Sebagai teman kah? Sebagai membuat orang merasa bersalah kah? Atau sebagai manajer? Menurut Bapak Ibu, yang mana posisinya Bapak Ibu? Sebagai manajer. Sebagai manajer ya. Kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Mario dan Adi ketika mereka lempar-lemparan makanan? Kesenangan. Kesenangan ya. Nah, baik Bapak Ibu, demikianlah upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif di sekolah. Tentunya untuk mewujudkan hal ini membutuhkan proses yang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Selain itu, ini juga
membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan sekolah. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Bila terjadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah proses sosialisasi berbagi pengalaman dan penerapan budaya positif yang telah saya laksanakan di SDN 15 Patamuan. Ada berbagai upaya yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif di sekolah. Tentunya untuk mewujudkan hal tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan. Membutuhkan proses yang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Selain itu, proses ini membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan di sekolah. Saya, Samsi SPD, calon guru penggerak dari Kabupaten Padang Pariaman.